Bagaimana bisa seorang Menteri Keuangan yang memiliki jabatan sangat penting di Republik ini, di pemerintahan Presiden Prabowo, tidak memperoleh keamanan yang cukup, bahkan saat ia sudah memintanya. Ia merasa sakit hati ketika ia merasa seolah negara tidak melindungi keamanan dirinya. Keputusan Sri Mulyani untuk meninggalkan jabatan Menteri Keuangan, saya pikir itu adalah langkah yang paling tepat. Saya pamit undur diri pagi hari ini. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. Presiden Prabowo Subianto resmi mereshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa. Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Prabowo dalam waktu yang singkat, hanya dalam jangka waktu 10 bulan saja. Menteri Keuangan yang pernah menjabat di 3 era presiden yang berbeda, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Presiden Jokowi, dan terakhir Presiden Prabowo. Perjalanan panjang dan dedikasinya untuk negeri ini tidak perlu kita ragukan lagi. Tentu kita semua sudah bisa melihat bagaimana kiprah beliau sebagai Menteri Keuangan dengan pro dan kontranya, dengan berbagai banyak keputusan-keputusan yang kontroversial dan bisa jadi sangat memberatkan rakyat. Saya tidak akan membahas bagaimana kinerja beliau selama menjabat di pemerintahan kali ini maupun di pemerintahan yang lalu-lalu. Kita semua tahu keputusan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatan Menteri Keuangan ia lakukan setelah rumah pribadinya dijarah oleh massa yang merupakan rangkaian dari demo besar-besaran yang terjadi di Indonesia dan sempat membakar Indonesia di banyak titik wilayah. Terkait dengan kebijakannya sebagai Menteri Keuangan, tentu ini banyak pro dan kontra. Tidak semuanya setuju, tidak semuanya sependapat, dan bahkan banyak juga yang berlawanan. Namun dedikasi dan pengabdiannya yang panjang sebagai penjaga gawang kas negara, lalu diakhiri dengan penjarahan rumahnya, tentu ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Bagaimana orang yang sudah totalitas mengabdi untuk negara ini, tetapi di akhir cerita dia justru diperlakukan tidak selayaknya. Bahkan dalam tanda kutip bisa disebut ia dilepeh, dia dilepas begitu saja tanpa ada pengamanan sama sekali. Apakah memang seperti ini karakter bangsa ini yang selalu lupa dengan orang-orang yang berjasa pada negeri dan bangsa ini? Tentu kita ingat bagaimana sejarah menceritakan akhir hidup dari Presiden Soekarno yang notabene adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia harus meninggal dalam sunyi, dalam keterasingan, dan diperlakukan tidak layak oleh negara. Kenapa bisa begitu? Jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Di dalam pemerintahan, ketika kabinet itu sering bongkar pasang, merupakan hal yang biasa. Demikian juga dengan menteri-menteri yang ia diangkat oleh presiden, dan presiden pula yang bisa memberhentikan sang menteri tersebut. Banyak alasan, bisa jadi karena berbagai faktor kegagalan dalam menjalankan tugas dan kepercayaan yang diemban, atau melakukan kesalahan-kesalahan, atau memang ada sesuatu hal yang membuat sang menteri memutuskan untuk mengundurkan diri atau tidak lagi bersedia untuk meneruskan jabatannya. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Sri Mulyani. Rekam jejak Sri Mulyani sejak era krisis moneter 1998, kemudian ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan di era Presiden SBY, lalu lanjut Presiden Jokowi, kemudian yang terakhir Presiden Prabowo. Tentu ada hal spesial yang dimiliki oleh seorang Sri Mulyani. Bagaimana ia dari kalangan investor, konon katanya, itu merasa tenang ketika
Kementerian Keuangan dijabat oleh Sri Mulyani karena beliau adalah seorang profesional yang benar-benar menjaga kas negara itu dengan sangat ketat. Namun ketika ia menjabat untuk ketiga kalinya di pemerintahan Presiden Prabowo, serangan-serangan yang datang begitu masif. Dan kita semua tahu kebijakan Sri Mulyani menaikkan pajak menimbulkan banyak reaksi negatif dari masyarakat. Bagaimana semua yang berpotensi untuk dipajakin oleh Sri Mulyani, ia memutuskan menaikkan pajak. Di satu sisi, ia juga dibunuh karakternya ketika ada sebuah video AI, video hoax yang menyebut bahwa guru adalah beban negara, dan itu menjadi viral secara cepat menyebar ke seluruh Indonesia yang menyebabkan banyak guru-guru dan murid mereka beramai-ramai menghujat Sri Mulyani. Satu hal yang sangat masif yang sampai akhirnya membuat Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan harus memberikan klarifikasi bahwa video tersebut adalah video hoax. Namun apa yang terjadi? Masih banyak masyarakat yang mempercayai bahwa itu adalah video benar-benar apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani. Memang sungguh miris. Namun kita semua lupa, kita selalu menghujat Sri Mulyani sebagai penghisap uang rakyat, tukang palak, tukang menaikkan pajak, dan sebutan-sebutan buruk lainnya. Padahal sebenarnya kalau kita mau menyadari, apa yang dilakukan Sri Mulyani adalah kewajibannya sebagai pembantu presiden. Sebagai seorang pembantu presiden, tentunya ia harus menjalankan apa yang menjadi agenda presiden di pemerintahan yang sedang berjalan. Sebagai perpanjangan tangan presiden, ia harus bisa menerjemahkan apa visi dan misi presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh presiden bisa berjalan dengan baik. Kita semua tahu di era Presiden Jokowi banyak proyek-proyek ambisius yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi, mulai dari jalan tol, infrastruktur, masih ada lagi proyek kereta api WUS, IKN, dan Bandara Kertajati, dan juga masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bagaimana Sri Mulyani sebagai seorang penjaga kas negara harus benar-benar menghitung itu secara cermat. Pada akhirnya pemerintahan berganti dan Presiden Prabowo melanjutkan estafet kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Namun pada saat ini, di titik ini, apa yang sudah dibangun di era Presiden Jokowi nyata-nyatanya memang belum berdampak signifikan. Bahkan satu contoh, kereta WUS itu bukannya memberikan keuntungan, tetapi justru menimbulkan kerugian yang nilainya sangat besar. Sehingga ketika di pemerintahan Presiden Prabowo, mau nggak mau, beban utang yang sudah begitu besar itu sudah ada yang jatuh tempo harus dibayarkan. Sri Mulyani sebagai seorang Menteri Keuangan mau tidak mau harus memutar otak bagaimana caranya supaya keuangan negara itu bisa cukup dan Presiden bisa menjalankan program-programnya. Salah satu yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah menaikkan pajak, dan itu sudah risiko yang harus ia lakukan. Apakah saya setuju dengan kenaikan pajak? Sama, saya pun juga tidak setuju. Karena kita tahu ekonomi sedang sulit, tetapi justru pajak semuanya naik. Ini menjadi tambahan beban bagi masyarakat. Juga keputusan Sri Mulyani untuk menaikkan cukai rokok dari tahun ke tahun, yang akhirnya kita semua tahu membuat perusahaan-perusahaan rokok besar yang selama ini sudah menyumbang untuk APBN kita itu dengan signifikan, bahkan mengalahkan perkumpulan bank-bank negara, harus menerima pil pahit, kalah bersaing, bahkan saat ini dikabarkan beberapa terancam bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan rokok-rokok murah yang bahkan itu tidak membayar cukai. Sri Mulyani juga dikenal sangat dihormati di lingkungan Kementerian Keuangan karena bagaimana ia selama memimpin mereformasi tata kelola di Kementerian Keuangan sehingga sistem yang dibangun menjadi lebih baik. Maka tidak heran ketika Sri Mulyani pamit dari Kementerian Keuangan, begitu banyak pegawai yang berkumpul, begitu banyak yang menangis, begitu banyak yang merasa kehilangan karena memang begitu besar
jasa yang sudah diberikan oleh Sri Mulyani dalam mereformasi Kementerian Keuangan dan tentu saja dalam menjaga keuangan negara. Maka ketika segala dedikasi, segala pengabdian yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani dengan begitu totalitas diakhiri dengan negara tidak hadir saat rumahnya dijarah, ini memang sesuatu yang sangat menyakitkan. Seolah apa yang sudah ia lakukan kepada negara ini tidak berbekas sama sekali, tidak ada penghargaan sama sekali. Karena kita tahu, ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Tempo, bahwa sebenarnya ketika Sri Mulyani menerima informasi intelijen bahwa rumahnya akan dijarah, ia sudah meminta Menteri Pertahanan dan juga Sekretaris Kabinet untuk meminta perlindungan rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Yang datang justru hanya aparat keamanan yang jumlahnya hanya sekitar puluhan, sementara masa yang datang itu bahkan mencapai ribuan. Ini tentu hal yang sangat mengecewakan. Bagaimana bisa seorang Menteri Keuangan yang memiliki jabatan sangat penting di Republik ini, di pemerintahan Presiden Prabowo, tidak memperoleh keamanan yang cukup bahkan saat ia sudah memintanya? Maka wajar ketika ia merasa sakit hati, ketika ia merasa seolah negara tidak melindungi keamanan dirinya. Dan keputusan Sri Mulyani untuk meninggalkan jabatan Menteri Keuangan, saya pikir itu adalah langkah yang paling tepat. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Ibu Sri Mulyani, terima kasih atas segala pengabdianmu kepada negeri ini. Banyak keputusan Anda yang tidak populer, banyak keputusan Anda yang bisa disebut memberatkan keuangan rakyat. Tetapi sekali lagi saya memahami bahwa itu adalah tugas Anda sebagai seorang pembantu presiden yang menjalankan agenda pemerintahan presiden yang sedang berjalan. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saatnya Anda bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati hari tua, dan bisa lepas dari beban berat memikirkan dan menjaga keuangan negara. Satu hal yang saya ingat dari Sri Mulyani adalah bagaimana pesan menyentuh yang ia katakan setelah apa yang ia terima, setelah rumahnya dijarah. Ia hanya berkata dengan sederhana namun bermakna yang sangat dalam sekali. Jangan lelah mencintai negeri ini. Sekali lagi, terima kasih Bu Sri Mulyani atas segala dedikasi, pengabdian, dan loyalitas Anda kepada Republik ini. Dan semoga menteri yang baru bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.